Halo adik-adik semuanya. Mana anak bikers? Mana anak bikers? Kebetulan kakak sekarang pakai rompi bikers karena apa yang mau kita bahas sekarang adalah seputar tentang sepeda motor. Yang jurusannya ngambil teknik sepeda motor, bisnis sepeda motor, kita akan bahas langsung dengan dunia industrinya. Sebelum itu, kakak mengingatkan kembali tentang protokol COVID-19, yaitu adik-adik harus selalu cuci tangan, menjaga kesehatan, kemudian adik-adik jangan lupa kalau motor-motoran, main keluar, kemanapun adik-adik pergi di luar rumah, selalu pakai masker. Biar kita semua tetap sehat, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan tetap sehat selalu. Nah, di sini kakak memberitahukan 20 menit ke depan, kakak akan menyampaikan tentang acara MPLS, masa pengenalan sekolah, dengan tema sebagai langkah awal menuju mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Kakak ulangi sekali lagi ya, adik-adik bisa ikutin di rumah, yaitu apa tema untuk MPLS ini? Sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, kompeten, dan menjadi sekolah juara. Adik-adik tentu untuk ngambil jurusan teknik sepeda motor ini, adik-adik ingin menjadi juara di bidang sepeda motor. Dan sekolah sangat memfasilitasi itu semua dengan adik-adik nanti bisa untuk latihan sepeda motor seperti balapan. Nah, barangkali ada yang juga ingin jadi biker seperti kakak, boleh nanti kita coba latihan balapan di jalanan-jalanan yang sudah ditentukan safety, aman, safety riding. Untuk mempersingkat waktu, di sini kakak sudah kedatangan tamu atau narasumber dari dunia industri, dari perusahaan langsung. Jadi perusahaan yang memang menyediakan sepeda motor, perusahaan yang menyediakan sepeda motor untuk adik-adik pelajari dan bagaimana bisa ikut untuk sumbangsih gitu ya, ilmu-ilmu pengetahuan yang nanti akan adik-adik pelajari di SMK Merdeka. Narasumber kita ini datang dari PT Daya Anugrah Mandiri sebagai mitra industri dari SMK Merdeka. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja nanti akan panggil narasumbernya ke panggung. Tapi sebelum itu, kakak kasih kesempatan adik-adik sekarang semua untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bukunya, mempersiapkan catatannya untuk nanti lembar kerja. Adik-adik kakak kasih kesempatan dan sekarang kita break dulu. Oke? Hai adik-adik peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Merdeka Bandung. Semoga adik-adik bisa nyaman bersekolah di SMK Merdeka Bandung dan juga bisa menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik. SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, maka dari itu kita tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, kreativitas, inovasi, cinta terhadap lingkungan, akhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Walaupun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. SMK Merdeka bisa. Adik-adik gimana? Sudah siap semuanya? Kita akan memanggil langsung narasumber kita dari PT Daya Anugrah Mandiri. Langsung saja kita kasih sambutan yang meriah, tepuk tangan. Walaupun tidak terdengar, kita tepuk tangan semuanya dari rumah. Hei, selamat datang. Ya, kita jaga jarak karena memang ini physical distance. Nah, silakan Pak. Iya, ini sudah duduk di samping saya perwakilan dari PT Daya Anugrah Mandiri atau Daya Motor. Motor untuk Honda ya, One Heart. Jadi adik-adik yang sering mendengar kata-kata One Heart itu berarti cinta dari kakak untuk kalian semua. Oke, sekarang kakak kasih kesempatan untuk narasumber menyampaikan. Narasumber kita ini boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Sugiarto.
Saya dari PT Daya Anugrah Mandiri, cabang Daya Motor Asia Afrika. Secara entitas, perusahaan kami bernama PT Daya Anugrah Mandiri dengan brand Daya Motor. Jadi untuk adik-adik yang kalau di jalan ngelihat ada dealer Honda ataupun bengkel Honda dengan nama Daya Motor, nah itu salah satu cabang dari kami. Oke, saya di Daya Motor sudah ya hampir 18 tahun lah. Masih baru ya. Baru 18 tahun. Luar biasa. 18 tahun itu ya, cukup dengan lah, jabatan sekarang adalah kepala bengkel. kepala bengkel. Oke. Ya. Kemudian kalau kita bicara sejarah Pak ya. Nah, ini karena memang Daya Motor ini bekerja sama dengan SMK Merdeka, tentu ada awalnya. Nah gini, mungkin Bapak bisa ceritakan ke adik-adik di rumah gimana sih bisa kerjasama dengan SMK Merdeka, atau kapan sih mulainya kerjasama dengan SMK Merdeka? Oke, kerjasama dengan SMK Merdeka itu sudah berlangsung lumayan lama ya. Lumayan lama Pak ya. Kalau di awal jurusan TBSM itu kan sebetulnya belum ada dulu ya. Betul. Ya, dari mulai berdirinya jurusan TBSM, kebetulan SMK Merdeka itu sudah terjalin kerjasama dengan Daya Motor, khususnya dengan cabang Daya Motor Asia Afrika. Yang di Jalan Asia Afrika nomor 138. Nomor 138. Ya. Baik. Nah, ternyata sudah lama betul adik-adik kerjasama ini dan tidak pernah putus Pak ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berlangsung dengan baik. Ya. Nah, kalau SMK Merdeka dengan Daya Motor tidak pernah putus, masa kamu putus-putusan aja? Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak dari alumni SMK Merdeka yang sekarang sudah berkecimpung dan ikut berkontribusi di Daya Motor, itu kualitasnya itu menurut Bapak itu bagaimana sih gitu? Oke, dari output yang dikeluarkan dari SMK Merdeka ya, khususnya saya lihat pada saat mereka praktek kerja industri ya. Jadi dilihat dari skill, kompeten, kemudian perilakunya, alhamdulillah bagus Pak. Khususnya dalam hal perilaku, kebetulan saya pernah ada siswa yang praktek khususnya di Daya Motor Asia Afrika. Alhamdulillah bagus. Jadi bisa mengikuti apa aturan yang memang kami berlakukan di bengkel. Kemudian secara skill dan knowledge-nya juga bisa mengikuti lah apa yang kami perlukan di dunia industri. Jadi memang apa yang sudah diajarkan di sekolah itu betul-betul memang bisa digunakan langsung. Bisa diaplikasikan ya? Pada saat mereka praktek kerja lapangan yang berlangsung di bengkel kami gitu Pak. Berlangsung, ya. Jadi untuk selanjutnya sebenarnya tadi saya masih belum begitu menangkap tentang Daya Motor ini tuh sebenarnya secara bisnis itu bergerak di bidang apa saja yang dijual, agar adik-adik kita tuh tahu ketika mereka ingin join atau gabung ke Daya Motor ketika lulus dari Merdeka ini mau di posisi mana begitu. Secara bisnis PT Daya Anugrah Mandiri atau Daya Motor kita bergerak di 3 pilar utama. Yang mungkin kalau di bisnis kami itu disebut ada istilah H1, kemudian ada istilah H2, dan ada istilah H3. Nah, dari bisnis tersebut, H1 itu adalah penjualan sepeda motor Honda. Jadi bisnis kami yang utama adalah penjualan sepeda motor Honda, khususnya yang baru ya Pak ya. Yang baru. Jadi ya. Bukan sepeda motor bekas lah. Yang bekas, ya, yang baru ya Pak ya. Memang pure baru. Kemudian itu istilahnya untuk H1 yaitu penjualan. Nah, kemudian untuk H2 di sini adalah perawatan atau yang lebih dikenal dengan bengkel resmi Honda atau dalam bahasa Inggrisnya itu istilahnya itu AHAS, Astra Honda Authorized Service Station. Jadi bengkel resmi Honda. Nah, itu namanya H2. Jadi bisnis kedua dari Daya Motor adalah pemeliharaan atau bengkel atau perbaikan. Nah, kemudian untuk H3 ini adalah suku cadang. Yang mana apabila customer melakukan perawatan sepeda motor, pastinya akan butuh suku cadang. Nah, di bisnis kami istilahnya H3, yaitu adalah suku cadang.
Ya. gitu. Jadi ada 3 bisnis utama, yaitu penjualan sepeda motor Honda, kemudian bengkel atau perawatan sepeda motor Honda, dan suku cadang. Dan Jadi suku cadang, H1, H2 dan H3 H3. ya, menjual, terus kemudian menservis atau perawatan, dan terakhir menyediakan suku cadangnya. Cadang. Jadi kalau suku cadang yang untuk motor-motor yang sudah diproduksi agak lama tetap disediakan itu, Tetap Pak? kita sediakan rata-rata biasanya per 10 tahun Pak, dari produksi kita masih siapin. Per 10 tahun. Artinya kalau motor itu masih 10 tahun dari awal produksi berarti Ya. Pak ya, dari awal produksi 10 tahun kemudian Dari akhir produksi akhir produksi itu kita siapin sampai 10 tahun. sampai 10 Itu tahun. spare-partnya kita bisa pesan ke dealer resmi gitu. Oke. Nah, kemudian ketika kita bicara lulusan kan tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa kalau saat prakerin, nah ini anak-anak ini ikut peraturan dengan baik dan sesuai dengan yang diterapkan di Daya Motor. Karena memang selain mereka belajar untuk mendapat ilmu di industri, mereka juga tentu mengejar nilai yang baik. Nah, sekarang gimana kalau setelah lulus gitu kan? Kalau setelah lulus kadang-kadang alumni ini, saya sudah alumni, saya nggak ngejar apa-apa, yang penting saya bisa kerja. Nah, apakah mereka masih berkualitas seperti sama ketika mereka praktek industri, atau setelah lulus malah jadi melempem nih Pak gitu? Jadi gini, buat adik-adik yang mengambil jurusan sepeda motor, kalau dilihat dari prospek bisnis gitu Pak ya. Betul. Jadi sepeda motor adalah prospek bisnis yang dari tahun ke tahun tuh tidak pernah meredup. Justru semakin tahun semakin kesini tuh semakin meningkat dari segi volume, dari segi jumlah gitu ya. Ya, betul. Dari segi jumlah yang dihasilkan oleh pabrik, itu setiap tahun tuh akan selalu meningkat. Dan itu semua pasti motor-motor yang dijual dari dealer-dealer itu pasti membutuhkan namanya perawatan. Nah, Betul. salah satu lulusan dari SMK itu adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, yang mana dari SMK yang mengeluarkan jurusan-jurusan tersebut atau menelurkan gitu ya, Ya, siswanya dari jurusan tersebut otomatis punya kans kan, kesempatan betul. untuk bisa bekerja di bisnis khususnya di sepeda motor, Ya. yaitu dengan semakin banyaknya populasi sepeda motor gitu. Betul. Jadi khususnya di kami pun sebagai retail yang dikategorikan lumayan besar lah. Ya. Untuk Daya Motor secara nasional kita punya 114 cabang Pak. 114 Ya, cabang, 114 luar cabang. biasa. Dari yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Ya. mulai paling barat itu adalah di daerah Binjai, Medan. Iya, Medan. Medan Binjai, ya, Medan daerah Sumatera Binjai. Utara. Sampai paling timurnya itu adalah adanya di Ternate. Ternate, Maluku Ternate, Utara. Maluku Utara Iya. ya. Itu cabang kita paling timur. jauh. Nah, paling Iya. utara kita juga punya cabang di wilayah Kalimantan. Kalimantan Utara. Kalimantan tersebarnya itu di Kalimantan Barat, Ya, kemudian Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Nah, itu ada semua. Sampai ke bawahnya berarti di Jawa dan Bali, Mataram. Kita ada semua. Jadi menjawab dari pertanyaan Bapak ya tentang nilai-nilai apa yang harus dipersiapkan oleh seorang calon pekerja lah ya, khususnya di bisnis kami di Honda. Nilai-nilai yang dibangun oleh perusahaan rata-rata itu sama Pak. Rata-rata mereka tuh pasti mengedepankan tuh pertama adalah kejujuran atau integritas ya. Ya. Kemudian yang kedua, ini sebagai sistem kunci di perusahaan yaitu adalah operasional yang handal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya sebuah inovasi. Inovasi. Kemudian yang keempat, kepedulian terhadap sesama juga. Di Sesama sini, rekan kerja sesama gitu rekan ya. kerja Ya. ada. Kemudian yang kelima adalah kerjasama tim. Kerjasama tim akan sangat penting di sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi artinya kita nggak boleh kerja egois gitu Pak Ya, ya. nggak boleh Pengen kerja pengen egois. kerja sendiri, nggak mau direcokin temennya Betul, gitu ya. betul. Jadi Oke. harus saling membantu. Oke. Untuk itu Kakak mengingatkan kembali bahwa acara kita ini adalah acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi adik-adik jangan lupa bahwa siapkan selalu lembar kerjanya dan nanti dikerjakan pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi nanti ya. Linknya bisa diklik di bawah ini nantinya. Nah, masa pengenalan lingkungan sekolah ini memiliki tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Nah, ini sekolah juara. Kalau masuknya tidak mengenal apa-apa, keluar dari Merdeka harus menjadi juara yang sudah memiliki ilmu pengetahuan banyak dan siap bekerja di Daya Motor. Seperti itu Pak ya.
Oke. Kemudian kesan dari perusahaan Pak ketika menerima siswa-siswa dari SMK Merdeka ketika prakerin punya kesan tersendiri nggak Pak? Atau punya cerita ada yang lucu lah mungkin seperti apa? Mungkin Bapak bisa ceritakan waktu itu. Kalau saya perhatikan gitu Pak ya, dari kan kebetulan di kami itu kan tidak hanya menerima prakerin itu dari SMK Merdeka. Betul. Jadi ada dari beberapa SMK juga yang ikut prakerin di cabang-cabang kami gitu Pak. Iya. Nah, tapi kalau saya perhatikan dari SMK Merdeka yang ada di cabang saya, anak-anaknya itu punya inisiatif. Inisiatifnya itu contoh gini lah. Di kami itu ada namanya budaya 5R. Ya. 5R itu adalah budaya yang kita adopsi dari sistem perindustrian Jepang. Ya. Yaitu adalah ringkas, rapih, resik, rawat, rajin. Nah, saya lihat SMK Merdeka itu siswanya itu jadi pada saat mereka di dunia usaha, inisiatifnya itu ada gitu. Contoh, misalkan bengkel nih habis kerja kan, namanya mekanik kan kadang habis kerja itu kan kadang ada oli yang bercecer ya, gitu kotor kan. gitu kotor. ya. Nah, kalau saya perhatikan mereka itu ada inisiatif tuh untuk ini tuh memang harus selalu bersih gitu kan. Bersih. Namanya area kerja itu kan harus selalu bersih. Nah, mereka itu mau gitu membersihkan, ngelap gitu. Itu adalah kalau kita lihat dari dunia industri itu adalah sebagai inisiatif gitu. Inisiatif ya. Dari siswa, namanya di dunia kerja itu harus 5R-nya itu harus terjaga. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajinnya itu harus benar-benar terjaga. Gitu. Oke, Gitu, Pak. jadi memang ternyata siswa-siswa SMK Merdeka dididik dan dibudayakan untuk membangun yang namanya inisiatif itu Pak ya. Jadi itu ciri khas adik-adik semua. Ketika adik-adik nanti mulai belajar di SMK Merdeka mengenal teknik dan bisnis sepeda motor, adik-adik jangan pernah melupakan yang namanya inisiatif, kemudian menjaga kebersihan. Karena bagaimana adik-adik bisa melatih itu semua? SMK Merdeka memiliki yang namanya teaching factory yang secara bengkel itu sudah disesuaikan dengan standar dari daya motor Pak ya. Jadi adik-adik semua bisa ketika praktikum, ketika mau belajar langsung masuk ke teaching factory untuk melihat suasana seperti apa nanti ketika adik-adik semua terjun dan mulai istilahnya kerja praktek di daya motor. Nah, kakak mengingatkan kembali bahwa adik-adik semua harus menyiapkan lembar kerja yang akan diberikan oleh panitia MPLS yang bisa diklik linknya nanti di bawah sini. Terus kemudian sekarang adik-adik kakak persilahkan untuk menyiapkan alat tulisnya atau sudah menyiapkan link yang sudah di-download tadi. Mau dikotret-kotret boleh, mau di-browsing dulu boleh, mau didengarkan kembali videonya boleh. Nah, pertanyaan-pertanyaannya akan disampaikan langsung oleh narasumbernya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pertanyaan apa untuk adik-adik kita ini. Silakan Pak. Boleh. Dari yang tadi saya uraikan Pak ya. Ya. Mungkin adik-adik akan atau bukan akan ya. Jadi akan menjadikan pertanyaan ini adalah sebagai pengingat gitu. Ya. Namanya kita udah di dunia kerja, kita harus menanamkan poin-poin ini. Jadi yang akan saya tanyakan adalah apa nilai-nilai atau values yang ada di perusahaan kami yaitu PT Daya Nugraha Mandiri atau Daya Motor. Nah itu ya adik-adik ya. Yang pertama itu Ya. apa nilai-nilai atau value dari perusahaan Daya Motor. Motor. Ya nanti tinggal adik-adik sampaikan. Tadi sudah jelas disampaikan tadi nilai-nilainya ada apa saja ya Pak ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaan berikutnya, Daya Motor atau PT Daya Nugraha Mandiri itu adalah sebuah perusahaan retail ya, sebuah perusahaan retail yang main bisnisnya itu apa aja gitu. Ya. Yang bisnis utamanya itu apa aja. Tadi kalau nggak salah saya sebutkan ada 3 ya. Betul betul. Ya. Ya tadi sudah disebutkan 3 main bisnisnya. Jadi pertanyaannya bagi adik-adik adalah apa bisnis yang dijalankan oleh PT Daya Nugraha Mandiri atau Daya Motor ya. Silakan. Jadi itu tadi pertanyaannya. Sekarang untuk merehatnya kita break sejenak. Jangan kemana-mana. Di sini aja. Hai adik-adik peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Merdeka Bandung.
Semoga adik-adik bisa nyaman bersekolah di SMK Merdeka Bandung dan juga bisa menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik. SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Maka dari itu kita tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, kreativitas, inovasi, cinta terhadap lingkungan, akhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Walaupun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. SMK Merdeka bisa. Oke adik-adik semua, kita kembali lagi. Yang sudah sempat rehat sejenak tadi, yang sudah minum es teh manis dulu atau yang sudah nyeruput kopinya dulu, kita kembali lagi. Nah, sebelum kakak mengakhiri pembicaraan kita kali ini, nah ada yang akan, ini kebetulan narasumber kita sekarang sudah buka masker. Tadi memang narasumbernya menjaga betul kesehatan, tapi mungkin di air-air panas, jadi narasumbernya buka dulu maskernya. Oke, gak apa-apa. Nah, untuk terakhir ini, kakak akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan hal terakhir. Apa budaya dari daya motor ini yang memang harus adik-adik ingat, dan ketika adik-adik ingin masuk ke daya motor suatu hari, budaya-budaya ini harus ditanamkan dari sejak pertama kali belajar di SMK Merdeka. Nah, untuk Bapak narasumber mungkin boleh menyampaikan terakhir apa yang harus disampaikan kepada adik-adik kita. Oke, baik Pak. Jadi budaya yang ada di kami itu adalah seperti yang tadi disebutkan, yaitu budaya improvement atau inovasi. Inovasi, ya, betul. Jadi bagi adik-adik yang memang sekarang lagi atau mau mengikuti pembelajaran di SMK Merdeka khususnya jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, itu harus mulai ditanamkan dari sekarang bahwa namanya inovasi atau improvement itu harus sejak dini gitu. Contoh, nggak usah aneh-aneh lah, kita bikin inovasi itu sesuatu hal yang tiap hari kita kerjakan. Cuman kalau dimodifikasi yang kita kerjakan itu akan lebih mudah gitu. Nah, disitulah yang namanya dengan improvement gitu. Nah, di perusahaan kami namanya budaya improvement itu akan sangat dihargai Pak ya. Sangat dihargai itu apa? Kalau misalkan kita bisa membuat suatu improvement dalam hal pekerjaan kita, itu akan diganjar dengan namanya rupiah. Bonus ya. Bonus. Nah, ada namanya bonus. Jadi buat adik-adik juga kalau misalkan ada ide atau suggestion system lah kalau di kami nyebutnya. Yeah. Itu kalau misalkan memang juara, itu akan mendapat bonus yang lumayan besar buat kitanya gitu. Ya, ada inovasi, ada reward ya. Ada inovasi, ada reward yang kita dapatkan. Dan di Daya Motor juga kita memiliki salam sambutan, Mbak ya. Salam sambutan yang menjadikan tradisi di kami itu dengan gerakan gitu ya. Jadi boleh saya boleh ya. Boleh diperagakan salam sambutannya. Jadi kalau misalkan adik-adik ntar berkunjung ke Daya Motor biar nggak aneh pada saat kita ada namanya morning briefing ataupun 5 minute talk gitulah sebelum kita mengawali pekerjaan, itu ada namanya tuh salam yang memang menjadi budaya kami. Jadi akan saya contohkan. Boleh dulu. agak maju sedikit Pak? Di bawah ya Pak ya? Boleh, gitu, Pak. silakan. Jadi kalau ada komando seperti ini Pak ya, apa kabar Anda hari ini? Jadi kita posisinya dari mulai siap ya, dari mulai siap. Jadi ntar tangan kitanya yang gerak nih sambil kita menjawab. Apabila ada pertanyaan, apa kabar Anda hari ini? Kita menjawabnya dengan baik, luar biasa, yes. Oke, kayaknya saya harus ikutan ini kayaknya. Coba. Jadi yang pertama kali itu adalah ada komando dari satu orang dari komandannya gitu ya. Komandan yang mengomando adalah dengan istilah apa kabar Anda hari ini? Jawabannya baik, luar biasa, yes. Oke, kita coba satu kali lagi Pak ya. Oke. Apa kabar Anda hari ini? Baik, luar biasa, yes. Gitu adik-adik, kita kasih tepuk tangan. Biasa, yes. Iya, terima kasih Pak. Oke, kita kembali lagi. Tadi itu ya adik-adik sekalian dari penjelasan dari narasumber kita dari PT Daya Anugrah Motor ya.
Daya Anugerah Mandiri atau Daya Motor ya Pak ya? Oke. Saya susah mengingat. Tapi yang mudah diingat itu memang daya motornya Pak. Betul, branding. Sebagai brand image perusahaan. Brand image perusahaan ya. Itu adik-adik sudah disampaikan dari dunia industri langsung, menjadikan motivasi adik-adik semua untuk belajar lebih giat dan menjadi sukses, menjadi juara, lulus dari SMK Merdeka, siap sukses, siap menjadi juara. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak narasumber yang sudah bersedia hadir di studio kecil kami untuk menceritakan betapa luasnya dunia ini, betapa luasnya harapan dan cita-cita ke depan dari adik-adik kita ini ya. Kemudian untuk saya sebagai pembawa acara, kakak pamit undur diri, nanti akan kakak sampaikan di video-video menarik lainnya. Jangan kemana-mana dan tetap pantengin terus di channel MPLS SMK Merdeka. Terima kasih, mantap. Terima kasih Pak.